Halo semua, kembali lagi di Republik Rupiah. So, di hari ini kita akan membahas tentang AI lagi. Tapi saat ini tuh apa sih hubungan AI dengan kripto? Apa sih korelasinya? Nah, itu yang akan kita bedah di video kali ini. Kalau kita lihat dari salah satu visi yaitu bernama Paradigm ya. Di sini ada tweet dari Frank Caparo. Nah, di sini tuh dia nge-tweet Scoop Paradigm, yang dimana Paradigm tuh mungkin teman-teman udah tahu salah satu visi di kripto yang dimana mereka tuh fokus di aset kripto ya. Nah, sekarang ini udah mencium peluang di sektor AI gitu. Nah, mungkin kita udah bisa berasumsi sedikit ya bahwa kenapa sih visi yang awalnya tuh fokus di kripto sekarang udah melirik dari sektor AI gitu. Apakah ada korelasi ke depannya gitu kripto dengan AI gitu? Well, walaupun kita sebelumnya sempat mention kan belum menemukan token AI atau project AI yang benar-benar membutuhkan token atau koin gitu kan. Meskipun banyak di luar sana ya token shitcoin lah, bisa dibilang shitcoin yang mengatasnamakan AI, project AI inilah itulah, ternyata rakpul dan lain-lain. Nah, di video kali ini kita akan mengeksplorasi lagi apa sih korelasi AI dan juga kripto untuk di masa depan. Apakah ini bakal berkaitan gitu sehingga mungkin bisa memicu bull run kita selanjutnya gitu. Karena kalau kita melihat AI dan kripto itu sama-sama berada di sektor teknologi. So, langsung aja ke videonya. Let's go. Oke, tapi sebelum kita mulai aku mau ngingetin lagi nih teman-teman biar subscribe dulu dan juga kerjain quest untuk giveaway dari Republik Rupiah. Giveaway akan diumumkan ketika Republik Rupiah sudah mencapai angka 150 subscriber. Mohon dukungannya teman-teman semua, semakin cepat menyentuh angka tersebut, maka semakin cepat pengundian dari giveaway-nya. Buat teman-teman yang mau ngerjain questnya bisa langsung link di deskripsi, link Zillinya sudah ada di sana. Dan juga buat teman-teman yang pengen membership lifetime atau seumur hidup bisa mengakses konten-konten yang lebih eksklusif dari Republik Rupiah, teman-teman bisa minting saja NFT Heritage, sudah ada linknya di deskripsi. Oke, untuk di segmen pertama kita akan membahas mengenai AI public dengan token tata kelola. Nah, mungkin kalian udah bisa tergambar ya, ada gambaran mengenai AI public dan juga token tata kelola, yaitu token governance. Kalau kita mengenalnya di kripto, kita bisa berpartisipasi dalam tata kelola itu menggunakan token governance. Nah, gimana nih kalau dari segi AI gitu? Kalau kita tahu sebelum-sebelumnya kami juga udah buat videonya tentang mengenai ChatGPT dan AI lainnya. Nah, kalau kita lihat itu dari ChatGPT itu kan yang punya itu perusahaan swasta atau perusahaan pribadi gitu kan. Nah, itu kan semuanya berasal dari rekayasa manusia gitu, atau istilahnya perusahaan itu centralized lah. Nah, kalau kita buat AI yang public atau open source gitu kan, istilahnya terdesentralisasi lah gitu. Seperti layaknya di kripto, kita biasanya mengenal protokol, entah itu protokol DeFi atau dan lain-lain itu biasanya itu open source dan juga desentral gitu kan. Nah, mungkin kedepannya bakal seperti itu dari sektor AI-nya sendiri, bisa dibuat lebih open source dan juga terdesentralisasi. Mungkin solusinya ada satu, yaitu menggunakan DAO atau Decentralized Autonomous Organization. Nah, ketika DAO AI ini sudah ditemukan atau sudah dikembangkan, jadi mungkin nanti kedepannya ada solusi lagi nih mengenai si DAO AI ini. Nah, seperti apa sih solusinya jika menggunakan DAO untuk si AI ini? Nah, DAO itu dapat menjadi solusi menggunakan pasar komputasi yang terdesentralisasi dan juga token utilitasnya atau token tata kelola yang mereka itu dikelola di ERC20. Nah, misalnya seperti si Golem Network ini. Mungkin teman-teman bisa cari nanti sendiri ya. Nah, gimana sih gambarannya gitu ketika AI ini open source gitu kan atau terdesentralisasi gitu. Nah, si token DAO ini bisa dipakai untuk sebagai insentif gitu kan kepada kontributor untuk melatih AI itu. Nah, karena AI itu kan butuh pelatihan juga gitu. Jadi ketika ada kontributor yang dia meluangkan waktunya untuk melatih AI, karena AI itu butuh pelatihan juga seperti update info dan lain hal sebagainya. Nah, itu mereka bisa mendapatkan insentif dari token tata kelola tadi. Nah, ketika DAO AI ini sudah berjalan, nah pengambilan keputusan seperti biasa melalui pemegang token governance tadi. Jadi para komunitas tuh bisa nih mengarahkan kemana sih arah selanjutnya AI ini. Misalnya ada hal-hal yang orang itu memakai AI ini untuk hal yang ya merugikan gitu kan istilahnya. Jadi orang-orang tuh bisa voting juga untuk wah ini harus diantisipasi nih dari penggunaan AI seperti ini gitu. Nah, pendekatannya ini menaruh token pada AI itu harus diimplementasikan dengan baik gitu istilahkan untuk menghindari hal-hal tadi yang tidak diinginkan, hal absurd ataupun berbahaya lainnya. Nah, jika implementasi DAO tadi itu sudah baik, nah kedepannya AI ini sudah ada AI public yang terdesentralisasi dan DAO itu dapat mengelola ataupun juga melatih si AI ini secara terbuka gitu. Nah, kembali lagi nih, apa sih pengaruhnya ke pasar kripto gitu kan? Kalau kita lihat dari adanya token AI yang sudah benar-benar terorganisasi
organized tadi ya. Nah, itu dapat menghasilkan aktivitas transaksi yang besar gitu kan, dan berpotensi memberikan dampak positif kepada market gitu. Nah, ini kita beda cerita ya kalau kita ngomongin shitcoin yang mengatasnamakan AI, tapi kalau yang ini mungkin ini benar-benar utility-nya lebih terpakai gitu. Mungkin teman-teman udah ada riset mengenai token-token AI atau koin-koin AI, bisa komen di bawah. Oke, segmen selanjutnya kita akan membahas dari smart contract yang lebih pintar gitu. Oke, pertanyaannya gimana sih smart contract itu kok ada yang lebih pintar lagi, kan namanya udah smart contract gitu. Nah, kalau kita lihat dari salah satu postingan ya, si XR itu telah menerbitkan penjelasan mengenai potensi dari integrasi machine learning atau ML ya disingkatannya dengan smart contract menggunakan teknologi ZK Snarks. Atau mungkin teman-teman belum tahu tentang teknologi ZK itu, mungkin teman-teman bisa tonton video-video sebelumnya mengenai pembahasan dari ZK. Yang dipakai itu teknologinya seperti dari Zkasing, ada dari Starknet, itu menggunakan teknologi ZK. Yang dimana inovasi teknologi ZK ini Vitalik Buterin pun bullish banget untuk dari teknologinya. Nah, gimana sih gambarannya ketika smart contract itu ditambahkan teknologi ZK machine learning ini gitu. Nah, ketika itu ditambahkan, sistem itu dapat menjadi lebih kompleks dan juga cerdas serta mampu membuat keputusan berdasarkan data on-chain secara real time gitu. Oke, kalau kita lihat dari inovasi seperti itu kan kayak sebuah kombinasi yang epic gitu kan, karena kita berinteraksi di dunia Web3 itu semua menggunakan smart contract. Nah, ini ditambahkan ZK machine learning lagi, dimana itu dapat mempersingkat dan juga membuat lebih kompleks emangnya, tapi banyak banget yang bisa dikembangkan dari sektor-sektor yang ada di Web3. Contohnya dari DeFi. Nah, contoh di DeFi ini, ZKML ini bisa digunakan untuk mengoptimalkan strategi yield kita atau imbal hasil kita secara otomatis berbasis AI. Nah, si ZKML ini juga dapat digunakan untuk mengotomatisasi pembaruan parameter sebuah protokol DeFi secara real time. Contohnya seperti merespon krisis likuiditas yang tak terduga atau istilahnya mendadak gitu kan. Apalagi protokol DeFi yang lending borrowing. Likuiditas itu sangat penting. Ataupun hanya sekedar DEX yang menggunakan fitur swap. Nah, selama ini kan kita hanya menggunakan sebuah teknologi Oracle gitu kan. Nah, mungkin di masa depan dapat ada Oracle yang didukung oleh si ZKML ini juga. Yang dimana dapat mentandatangani data di luar rantai dan mengirimkannya ke kontrak protokol si asuransi DeFi ini. Oke, mungkin teman-teman udah kebayangkan gimana sih penggunaan dari kombinasi AI, ZKML tadi dan juga penggunaan dari smart contract. Kalau kita bayangkan sekarang aja, kita yang biasanya menggunakan smart contract itu kan sudah cukup terbantu banget gitu kan dalam sektor Web3 ataupun DeFi juga. Nah, ini ditambahkan lagi, ini smart contract dan juga ini inovasi dari AI yang dimana ini sama-sama pemikiran robot lah istilahnya, matematik gitu kan, dimana kedua hal itu bisa berkorelasi dan juga berkolaborasi menimbulkan suatu inovasi yang sangat great lah istilahnya. Makanya dibilang tadi smart contract yang lebih smart lah istilahnya. Nah, tapi potensi dari ZKML ini bukan hanya digunakan di ruang DeFi aja, ini bisa digunakan dalam berbagai sektor keseluruhan ruang dari kripto atau Web3. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai verifikasi keaslian. Nah, di zaman digital ini kita kan sangat sulit ya untuk menilai apakah karya ini original atau ini hanya sebuah KW atau ini kontennya meniru dari ini. Nah, di sini kita kan sudah mengenal AI dan banyak banget yang dibuat fake. Apalagi ada AI-nya si deepfake itu yang bisa membuat salah satu tokoh lah bisa ngomong gitu kan, padahal orang lain yang ngomong gitu. Jadi ini kan lebih berbahaya di dunia internet sekarang. Dan juga AI pun dapat memproduksi konten lainnya seperti gambar, audio maupun video gitu. Nah, jadi kedepannya itu verifikasi untuk originalitas itu sangat penting gitu kan. Oke, lantas pertanyaannya gimana sih cara kita mengatasi hal ini gitu. Dengan inovasi tadi, nah si CEO Bitwise ini nge-tweet dia ya, kriptografi kunci publik atau private dan juga bukti zero knowledge dan sejenisnya dapat memainkan peran yang besar untuk hal ini. Nah, di sini kan ada originalitas untuk verifikasi yang dimana kriptografi dari public key kita itu kan contohnya seperti INS. Nah, itu bisa menjadi stem buat sebuah originalitas gitu. Ditambah lagi dengan penambahan bukti dari teknologi ZK tadi. Ketika permintaan untuk verifikasi publik itu semakin meningkat, otomatis bullish untuk kripto juga. Oke, masih di segmen konten. Kalau kita lihat ledakan konten dari AI itu kan banyak banget nih di sosial media maupun di industri tertentu. Jadi istilahnya kalau kita melihat di sosial media, walaupun orang tersebut atau kreator tersebut tidak memiliki keahlian yang spesifik banget dalam bidang tersebut, tapi mereka bisa menghasilkan konten yang luar biasa menggunakan bantuan dari AI. Contohnya, dari konten kreator bisa terbantu dalam hal riset dan juga menulis skrip gitu kan. Kalau butuh desain atau gambar yang bagus, kita bisa menggunakan AI juga seperti Midjourney, ada dari Stable Diffusion. Nah, untuk kreator NFT juga bisa menggunakan AI dalam hal menggambar tadi. Dari Stable Diffusion tadi ada juga Midjourney.
Jadi bukan hal hanya kreator dalam sosial media yang terbantu penggunaan AI ini, tapi dalam industri tertentu pun juga, seperti contohnya industri kripto yang menggunakan NFT gitu kan. Para kreator NFT ini dengan gampang membuat NFT lah istilahnya, dan juga bisa mempublishnya tanpa hal yang teknis ataupun ribet yang membutuhkan keahlian khusus. Aku harus bisa gambar nih untuk menciptakan sebuah karya gitu. Ya kembali lagi ke idealis masing-masing gitu kan. Mungkin para seniman itu enggan untuk menggunakan AI, ada yang beberapa juga enggan menggunakan, tapi ada yang menggunakan untuk menyempurnakan karya mereka gitu. Nah, tapi kalau kita bedah lagi lebih lanjut, ini bukan hal yang menguntungkan personal dalam hal kreator aja. AI ini juga dapat membantu dalam bidang komersil, contohnya dalam hal pekerja kreatif seperti studio animasi atau proyek metaverse dan juga perusahaan game Web3 lainnya. Oke, contohnya di sini ada dari tim Parallel. Nah, tim Parallel ini pembuat permainan kartu fiksi ilmiah berbasis NFT. Mungkin teman-teman udah ada tahu Parallel ini apa. Parallel itu sebuah project game yang ada di mainnet Ethereum ya. Nah, mereka ini telah menggunakan agen berbasis AI untuk meningkatkan ekosistem permainan mereka. Mungkin teman-teman bisa lihat tweetnya di sini. Oke, dalam konteks kripto kita udah melihat contohnya, salah satunya dari Parallel yang dimana itu game Web3 ya. Nah, kita di sini bisa melihat deh untuk kedepannya, apakah banyak gitu akan ada inovasi baru lagi yang mengkolaborasikan AI dengan project dari kripto mereka atau project blockchain mereka. Nah, otomatis ketika sudah ada inovasi, orang-orang mau mulai bereksperimen, mengkolaborasikan dari sektor AI dan juga sektor blockchain mereka. Nah, di sanalah aktivitas akan semakin meningkat. Aktivitas meningkat, eksperimen juga semakin meningkat, inovasi semakin bagus, yang dimana itu ujung-ujungnya ya tujuannya untuk adopsi massal. Tapi yang perlu kita ingat lagi, perkembangan seperti ini tuh pasti akan menimbulkan sebuah tantangan baru, yang dimana itu seperti kekayaan intelektual dan juga segi verifikasi keaslian konten di era sekarang ini mungkin sudah susah untuk ditemukan gitu. Karena dengan bantuan AI, orang itu lebih mudah untuk produce konten mereka. Oke, kesimpulannya integrasi AI dan juga sistem terdesentralisasi blockchain ini dapat mengubah segalanya, mulai dari autentikasi konten hingga juga smart contract yang udah kita bahas tadi. Nah, kalau kita lihat pertemuan antara kedua bidang ini, AI dan juga kripto ini bukan hanya kemungkinan saja, tapi sudah menjadi kenyataan yang sudah mulai kita bisa lihat dan kita bisa rasakan bagaimana sih potensinya bagi ruang Web3. Kalau kita lihat dari perubahan industri internet dan juga kripto dalam hal bantuan AI ini mungkin sangat mind-blowing untuk kedepannya ya. Istilahnya kita sudah mengenal magic internet money, mungkin ini akan menjadi magic lebih magicnya lagi gitu. So, thank you teman-teman udah nonton sampai akhir. Beri tanggapan kalian di bawah, gimana sih pandangan kalian mengenai kolaborasi antara sektor AI dan juga sektor blockchain atau kripto ini. Apakah kalian believe ini akan menjadi suatu hal yang bullish di kemudian hari? Beri komentar kalian di bawah. So, thank you udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!